di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Masa depan sungguh ada. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, terutama bila berbicara tentang masa depan. Manusia pada umumnya memandang masa depan sebagai misteri, sesuatu yang tidak diketahui apa yang akan terjadi, sehingga tidak heran bila banyak orang ingin mengetahui hari depannya dengan pergi ke peramal, dukun, atau orang pintar. Masa depan adalah sebuah waktu yang datang, waktu berikutnya, atau peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Memang secara manusia kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Namun walaupun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, bukan berarti kita harus khawatir dengan masa depan. Ada 3 hal yang dapat kita mengerti melalui kebenaran firman Tuhan ini bila kita menginginkan kepastian masa depan. 1. Larangan. Larangan yang Tuhan sampaikan adalah, janganlah hatimu iri terhadap orang-orang berdosa. Hati adalah hal yang paling sentral dalam kehidupan manusia. Hati adalah inti dari kehidupan. Bila hati seseorang rusak, maka rusaklah seluruh kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan untuk menjaga agar hati kita tidak berdosa. Tuhan mengingatkan untuk menjaga hati agar tidak iri terhadap orang-orang berdosa. Pengertian jangan hatimu iri terhadap orang berdosa adalah jangan kesal dengan kebebasan yang orang berdosa pakai untuk berdosa atau dengan keberhasilan mereka yang lebih harus dikasihani daripada dicemburui. Janganlah hatimu meniru orang-orang berdosa. Jangan berbuat seperti yang mereka perbuat. Jangan berjalan di jalan yang sama dengan mereka. Jangan menggunakan cara-cara yang mereka pakai untuk memperkaya diri mereka sendiri, sekalipun mereka maju pesat. Karenanya, Tuhan menghendaki agar kita sungguh memperhatikan larangannya. 2. Perintah. Hal yang kedua adalah perintah. Perintah Tuhan berbunyi, takutlah akan Tuhan senantiasa. Dalam takut akan Tuhan terdapat 2 unsur. Pertama, menghormati Tuhan. Apa maksudnya menghormati Tuhan? Kata hormat ini mempunyai pengertian antara lain berharga, bernilai tinggi, atau penghargaan, memperlakukan dengan istimewa. Kita harus menghormati, menghargai, meninggikan Tuhan lebih dari siapapun atau apapun juga. Kita hormat padanya juga dapat kita tunjukkan dalam hal menaati firman-Nya. Unsur kedua dari takut akan Tuhan adalah menjauhkan diri dari dosa. Sebelum seseorang percaya kepada Kristus, ia berada dalam keadaan hidup dalam dosa. Artinya tidak bisa berkata tidak terhadap dosa. Tetapi setelah seseorang percaya dan menerima Kristus dalam hatinya, maka ia akan dibenarkan oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, ia akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini artinya kemampuan untuk menang terhadap dosa, iblis dan maut. Maka seorang bisa menjauhkan diri dari dosa apabila ia percaya dan menerima Kristus dalam hidupnya. 3. Janji. Kebenaran firman Tuhan ini juga menyampaikan janji Tuhan bagi orang yang memperhatikan larangannya dan mematuhi perintahnya. Ada 2 janji Tuhan yang diberikan. Pertama, masa depan sungguh ada. Tuhan memberikan kepastian akan hari depan bagi orang yang taat kepadanya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah jaminan dari Tuhan di tengah tawaran dunia yang tidak pasti.
ada kepastian di dalam Tuhan. Kedua, Tuhan menjanjikan bahwa ada harapan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Harapanmu tidak akan hilang. Harapan adalah hal yang sangat penting. Apapun yang orang miliki dalam hidupnya, bila ia kehilangan harapan, maka semua yang ia miliki tidak ada artinya. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki apapun dalam hidupnya, tetapi masih memiliki harapan, maka orang tersebut akan tetap bertahan. Harapan kita ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang kekal. Sahabat Iktus, masa depan bukan lagi misteri bagi orang yang menjaga hatinya dari dosa dan mereka yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi jaminan masa depan yang penuh harapan menjadi milik orang percaya. Untuk itu, marilah kita terus menjaga hati kita agar tidak iri terhadap orang berdosa dan hiduplah takut akan Allah dengan menghormati Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa. Selanjutnya, kalimat takut akan Tuhan disertai dengan kata senantiasa. Istilah ini dapat saya hubungkan dengan Filipi 2 ayat 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Itu berarti saya hidup takut akan Tuhan tanpa dibatasi waktu, kapanpun, tanpa dibatasi tempat, di mana saja, dan dibatasi orang. Diawasi atau tidak diawasi, orang percaya harus hidup takut akan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah hati saya masih seringkali iri terhadap orang berdosa? Apakah saya senantiasa hidup takut akan Tuhan? Janji apa yang Tuhan berikan kepada saya jika saya menjauhkan diri dari larangannya dan menaati perintahnya? Tuhan Yesus, saya mau menjaga hati saya untuk tidak berbuat dosa dengan menaruh rasa iri terhadap keberhasilan orang-orang berdosa. Saya hanya mau hidup takut akan Tuhan dimanapun, kapanpun, baik ada atau tidak ada orang, karena Engkau selalu ada ya Tuhan. Saya percaya bahwa hidup saya ada di tangan-Mu yang penuh kuat dan kuasa. Inilah yang membuat saya tidak takut menghadapi situasi apapun dalam perjalanan hidup menaati-Mu. Engkau ada dalam perjalanan hidupku. Engkau ada di masa depanku. Amin. Jangan takut akan masa depan, karena Tuhan telah menunggumu di sana. Kristus ada di